Selamat pagi, selamat jumpa adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Suster yakin bahwa adik-adik semua dalam keadaan sehat. Pada hari ini adalah hari Minggu biasa yang keempat. Dalam ibadat Minggu Gembira hari ini, adik-adik akan ditemani oleh para suster SCMM. Para suster SCMM di Pematang Siantar ini berkomunitas di Karangsari. Nanti setelah acara ibadat Minggu Gembira ini, para suster akan memperkenalkan diri kepada kalian semua. Adik-adik yang terkasih, dalam Injil hari ini yang akan kita dengar, kita akan mendengarkan sabda Tuhan bagaimana Yesus berkuasa mengusir setan. Yesus mengusir setan yang merasuki seseorang. Setan itu ketakutan kepada Yesus dan setan itu pergi meninggalkan orang yang telah dirasukinya. Dan agar kita lebih bergembira dalam mengikuti ibadat Minggu Gembira hari ini, mari kita berdiri semua, ikuti gerakan suster, lagu-lagu para suster. Kita akan bergembira dan bernyanyi bersama dengan para suster. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita memulai ibadat, mari kita duduk tenang, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih atas rahmat-Mu yang boleh kami rasakan di dalam perjalanan hidup kami. Secara khusus pada hari ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Semoga sabda-Mu yang akan kami dengarkan pada hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah kami dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kita diajak untuk bernyanyi, dan adik-adik di rumah boleh mengikuti gerakan yang akan dibawakan oleh para suster dengan sambil bernyanyi. Mari kita bernyanyi.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau akan hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dan aman." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah dari kami." roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, Apa ini? Suatu ajaran baru? Dia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Semua karena cinta. Karena cinta kita dibebaskan, karena cinta kita diselamatkan, dan karena cinta kita boleh berjumpa kembali walaupun lewat media sosial. Halo adik-adik yang terkasih, selamat berjumpa kembali dan selamat hari Minggu. Pada hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang keempat. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan bagaimana dalam kisah bacaan Injil hari ini, yakni Yesus mengusir roh jahat. Ada beberapa pesan yang ingin disampaikan kepada kita semua. Yang pertama, dengan kuasa Yesus mampu melakukan sesuatu. Yesus mampu berkuasa dalam mewartakan dan juga dalam bertindak. Seperti tadi adik-adik lihat dan adik-adik saksikan bagaimana peran Yesus dan juga bagaimana Yesus menyampaikan khotbahnya, yakni sabda bahagia. Pewartaan Yesus mampu menggugah dan mampu membuat orang-orang yang ada di sekeliling Yesus menjadi sesuatu yang bermakna. Lihat saja tadi bagaimana orang-orang yang ada di sekeliling Yesus mampu mendengar dan juga mampu meresapinya. Yang kedua, Yesus tidak hanya berkata-kata, tetapi juga Yesus mampu melakukan karya yang nyata, yakni mampu menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat. Nah, bagaimana cara Yesus melakukannya? Yakni hanya dengan kata-kata. Sabda Yesus adalah bukti bahwa Yesus penuh kuasa dan Yesus maha belas kasih. Yesus tidak pernah melihat siapa yang dia temui dan siapa yang dia selamatkan. Begitupun adik-adik yang ada di rumah. Marilah semua kita bersama-sama melakukan apa yang Yesus inginkan dari kita. Apakah adik-adik merasa takut ketika mengalami suatu kesulitan, suatu persoalan dalam hidup? Seperti para murid dan juga orang-orang yang ada di sekeliling Yesus senantiasa melakukan karya-karya nyata. Jangan takut untuk berbicara jujur dan jangan takut untuk menyampaikan pendapat. Ketika adik-adik memiliki kelebihan, entah itu pandai
bernyanyi, atau pandai berpuisi. Sampaikanlah semuanya itu kepada orang yang ada di sekeliling adik-adik. Jangan pernah takut. Yesus pun tidak pernah takut melakukan sesuatu kebenaran. Dan yang kedua, selalu jujur. Yesus senantiasa menekankan kepada kita untuk selalu jujur. Ketika kamu berbicara, berkatalah dengan kata sopan santun. Apalagi ketika adik-adik berbicara dengan orang tua atau yang lebih dewasa daripada adik-adik, maka gunakanlah kata-kata yang sewajarnya. Nah, adik-adik yang terkasih, satu hal yang ingin disampaikan lewat bacaan Injil yang tadi kita lihat bersama lewat fragmen yang singkat, yakni jangan pernah takut, karena Yesus selalu bersama adik-adik. Dan adik-adik juga harus selalu bersama Yesus. Bagaimana caranya? Yang paling pertama yakni berdoa. Ketika adik-adik berdoa, maka Yesus akan senantiasa menyertai dan mengabulkan setiap doa adik-adik. Dan juga yang kedua, ketika melakukan tindakan yang baik, lakukanlah dan jangan takut, sebab Yesus menyertai adik-adik sekalian. Dan yang ketiga, bagaimana cara adik-adik bisa melakukan kebaikan itu? Apalagi dalam situasi pandemi masa ini. Adik-adik tidak mungkin keluar rumah karena itu sangat membahayakan adik-adik. Yang dapat adik-adik lakukan ialah dengan berdoa. Dengan berdoa, adik-adik mampu melakukan kebaikan. Dengan berdoa, adik-adik mampu menunjukkan cinta. Dan dengan berdoa pula, adik-adik akan semakin dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan itu maha baik dan maha mendengarkan. Jadi adik-adik yang terkasih, ketika Yesus mampu memberikan cintanya kepada kita, kita pun harus membalasnya dengan mencintai Yesus, dengan kata-kata, dengan tindakan, dan juga dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga amin. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan renungan singkat ini, marilah kita bersama-sama bernyanyi satu lagu. Jika kita mencintai Yesus, mari bersama suster kita menyanyikan lagu dan gerak yang berjudul I Love You Jesus. Dan juga memuji dan memuliakan Tuhan lewat lagu dan gerakan,
sekarang marilah kita menutup ibadat gembira kita ini dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu yang boleh kami terima dan kami rasakan hingga pada saat ini, di mana Engkau mendampingi kami dalam mengikuti ibadat Minggu Gembira ini. Semoga apa yang telah kami terima lewat sabda-Mu dapat kami amalkan dan terapkan dalam hidup kami setiap hari lewat tindakan dan juga kata-kata kami. Kami juga mohon kepadamu ya Bapa, kiranya COVID-19 ini dapat cepat berlalu sehingga kami dapat berkumpul kembali di rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, setelah kita menutup ibadat Minggu Gembira ini, sekarang kami dari Kongregasi SCMM akan memperkenalkan sedikit secara singkat tentang kongregasi kami, apa dan siapa kami, yaitu Kongregasi SCMM. Selamat pagi adik-adik yang berada di rumah. Para suster SCMM sudah menemani adik-adik dalam memimpin ibadat Minggu Gembira dari pembukaan hingga penutup. Siapa itu SCMM? Pasti adik-adik belum mengenal, tapi mereka sudah memimpin adik-adik dalam ibadat Minggu Gembira. SCMM adalah singkatan dari S Sister, C Charity, M Mother, yang satu lagi M Mercy. SCMM adalah Sisters of Charity of Our Lady Mother of Mercy. Itu bahasa Inggrisnya, tetapi bahasa Indonesianya adalah Suster Cinta Kasih dari Maria Bunda yang berbelas kasih. Di mana saja SCMM berada? SCMM berada dari Sabang sampai Merauke. Pusatnya ada di Medan. Di Banda Aceh ada 2 komunitas, di Medan, di Sibolga, di Nias, di Jakarta, di Jogja, di Kalimantan, di Flores, di Sumba, juga di Timur Timur. Jadi sangat banyak komunitas yang ada di Indonesia ini. Pusat internasional adalah di Belanda, di Tilburg. Para suster SCMM berkarya di bidang pendidikan, kesehatan, pastoral, dan bagian sosial. Para suster melayani dengan penuh cinta kasih karena para suster SCMM adalah putri-putri Maria yang berbelas kasih. Adik-adik yang berada di rumah, di Pematang Siantar ini para suster SCMM berdomisili di Karangsari. Apakah adik-adik pernah ke sana? Nah, jika adik-adik pernah rekreasi ke Karanganyar, adik-adik akan melewati rumah suster SCMM, yaitu di Karangsari. Jadi adik-adik, jika adik-adik ingin lebih mengenal SCMM, ada di sini brosurnya SCMM, dan bisa juga menghubungi nanti para suster yang ada di Karangsari ini. Jadi adik-adik yang baik, semoga ibadat Minggu Gembira kita yang kita lakukan pada hari ini sungguh-sungguh membuat kita semakin menjadi anak yang beriman. Selamat pagi adik-adik dan selamat hari Minggu.